Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuktikan suatu subhimpunan di dalam suatu grup itu merupakan subgrup atau bukan gitu ya. Jadi ini salah satu contoh soal aja, langsung saja. Biasanya kita lebih mudah belajar dengan menggunakan contoh soal kan. Jadi diberikan grup bilangan bulat Z plus. Pertanyaannya, selidiki apakah yang pertama himpunan bilangan genap, jadi 2Z itu ya, dengan operasi penjumlahan yang sama, apakah merupakan subgrup dari Z plus atau bukan. Yang kedua nanti, apakah himpunan bilangan asli N plus, bilangan asli atau bilangan alam dengan operasi penjumlahan yang sama, merupakan subgrup dari Z plus atau bukan gitu ya. Nah, sebelumnya kita perlu mengingat dulu definisi subgrup itu apa. Subgrup itu adalah suatu subhimpunan dari suatu grup yang dia juga merupakan grup gitu ya, atas operasi yang sama gitu. Jadi kalau mau membuktikan lebih lengkap gitu, harusnya kita harus bisa membuktikan bahwa ini 2Z atau N ini dia juga grup atau bukan gitu kan ya. Tapi untuk membuktikan keempat aksioma grup gitu ya, itu kan cukup lama, dan ada teorema yang memudahkan kita. Teoremanya berbunyi seperti ini. Ingat, Anda mungkin sudah pernah mendapatkan ini. Himpunan bagian S dari suatu grup G gitu. Jadi S itu adalah subset atau himpunan bagian di dalam grup G. Dia merupakan subgrup jika untuk setiap AB elemen S, A operasikan dengan B inverse juga merupakan elemen di dalam S gitu ya. Nah, pertanyaannya kan kok bisa gitu kan ya. Tadi subgrup itu subhimpunan yang juga merupakan grup, tapi kok bisa hanya dengan membuktikan satu sifat atau satu aksioma ini saja sudah cukup gitu untuk membuktikan bahwa dia merupakan subgrup. Ini sebelum kita menjawab pertanyaan ini dan ini, kita sebentar jelaskan gitu ya. Jadi bahwa kalau sifat ini itu terpenuhi, jadi ketika sifat untuk setiap AB elemen dalam S, A bintang B inverse elemen S, maka keempat aksioma grup itu juga akan terpenuhi gitu. Perhatikan yang pertama, jika untuk setiap AB elemen S, A bintang B inverse elemen S, ini kalau kita ambil A-nya adalah A dan kita ambil B-nya sama dengan A, loh kok bisa? Ya bisa. Karena di sini untuk setiap AB elemen S berlaku ini. Jadi A dan B terserah apa saja, yang penting dia elemen di dalam S itu ya. Jadi jika kita ambil A-nya elemen tidak ada, A-nya sama dengan A dan B-nya sama dengan A, maka A bintang A inverse elemen di dalam S sesuai ini. Ini sudah terpenuhi. A bintang A inverse itu apa? A bintang A inverse adalah elemen netral, elemen identitas. Jadi ini bahwa dengan syarat ini terpenuhi, maka elemen identitas atau elemen netralnya pasti berada di dalam S. Yang kedua, jika kita ambil A sama dengan E dan B sama dengan B, A dan B kan bebas, yang penting dia di dalam S. Nah, E kan sudah di dalam S tadi. Kalau A sama dengan E dan B sama dengan B, maka kita akan peroleh E bintang B inverse, atau E bintang B inverse itu adalah B inverse itu sendiri elemen S. Sehingga untuk setiap B B inverse berada di dalam S. Ini menjamin eksistensi dari inverse dari setiap elemen gitu ya. Yang ketiga, kalau kita ambil A sama dengan A dan B sama dengan B inverse gitu, B inverse kan ada di sini, jadi sudah bisa kita ambil. Maka kita akan memperoleh A bintang B inverse itu adalah B itu sendiri. Jadi untuk setiap AB, A bintang B di dalam S, itu artinya tertutup operasi bintangnya, terpenuhi sifat tertutupnya. Yang terakhir, sifat asosiatif pasti berlaku mengikuti sifat dari G, sifat induknya. Karena S itu adalah subset di dalam G, maka pasti sifat-sifat yang seperti komutatif atau asosiatif dan lain sebagainya itu
itu sudah otomatis ikut berlaku mengikuti himpunan induknya. Kemudian kita akan langsung masuk ke pembahasan pertanyaan ini tadi. Jadi sekarang akan dibuktikan bahwa Z2Z plus merupakan subgrup dari Z plus. 2Z itu apa? 2Z itu adalah 2A dengan syarat atau di mana A-nya elemen di dalam Z. Kita ambil sembarang X1, X2 elemen 2Z. Misalkan X1 sama dengan 2A1 dan X2 sama dengan 2A2 dengan A1 dan A2 ya elemen Z gitu ya. Maaf itu kurang penjelasan sedikit. Perhatikan X1 min X2 ini jadinya kita masukkan 2A1 min 2A2. Ini karena di dalam operasi di dalam sifat di dalam himpunan bulat itu bisa kita distribusi seperti ini, berlaku sifat distribusi, maka ini jadi 2 kali A1 min A2. Ini elemen 2Z. Kenapa? Karena A1 min A2 nya elemen Z. Kok bisa? A1 elemen Z, A2 elemen Z. Z nya grup, berarti A1 min A2 elemen Z, sehingga 2A1 min A2 elemen 2Z. Sudah kan terbukti. Kenapa? Ini kan sudah memenuhi syarat ini. Lupa ini bintang gitu. Ya, bintang itu nanti mengikuti operasi yang ditanyakan. Di sini kan operasinya penjumlahan. Nah, ini bintang B berarti plus B inverse. Inverse dalam penjumlahan adalah minus, sehingga A bintang B inverse di dalam operasi penjumlahan itu adalah A min B gitu ya. Itu maksudnya. Sehingga ini terbukti bahwa 2Z merupakan subgrup dari Z+. Nah, kita lanjut ke himpunan bilangan asli tadi. Himpunan bilangan asli ini juga subset atau himpunan bagian di dalam Z. Tapi apakah dia merupakan subgrup seperti 2Z tadi? Ini sama-sama subhimpunan, 2Z subhimpunan dalam Z juga, terbukti dia subgrup. Bilangan alam atau bilangan asli juga subhimpunan di dalam Z. Apakah dia juga subgrup gitu? Kita ambil sembarang N1, N2 elemen bilangan alam. Nah, ini ternyata N1 min N2 itu belum tentu elemen di N. Kenapa? Sebagai contoh, kalau kita mengambil N2 nya lebih besar atau sama dengan 1, misalkan ini 1, ini 1, kan 0 kan tidak ada di dalam N. Atau ini 1, ini 2, min 1 tidak ada di dalam N. Jadi tidak semua N1, N2 itu berlaku seperti ini, N1 min N2 elemen di dalam N. Nah, karena tidak berlaku, maka kesimpulannya adalah N, himpunan bilangan alam dengan operasi penjumlahan yang sama dengan operasi penjumlahannya di Z itu, dia bukan merupakan subgrup gitu ya. Jadi ternyata beda di sini. Sama-sama subhimpunan, 2Z subhimpunan di grup Z, N juga subhimpunan di grup Z. Tapi 2Z ternyata ini terbukti dia merupakan subgrup, dan N dia tidak terbukti, dia bukan merupakan subgrup gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi di komentar, kita diskusi bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.